jika saya mendapatkan mandat dari rakyat, mendapat izin Allah untuk memimpin lagi negara ini 5 tahun mendatang, maka bagi kami sekeluarga, itulah pengabdian terakhir kami dalam jajaran pemerintahan, dalam kehidupan bernegara. Kami sudah merancang atas izin Tuhan pada saatnya nanti kembali ke masyarakat luas, saya dan istri, dan tinggal menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas lain, tidak lagi dalam jajaran pemerintah ataupun penyelenggaraan negara, sambil tentunya berbuat apa yang baik untuk rakyat, membantu pemerintah, membantu negara, agar negara kita makin ke depan makin baik. Tidak ada satu titik pun niat dari keluarga saya, apalagi istri, untuk katakanlah ikut-ikutan nanti ikut dalam pemilihan presiden yang masih 5 tahun mendatang. Saya yakin saudara-saudara akan lahir pemimpin-pemimpin baru setelah kami nanti. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, tanya jawab nanti pada saatnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pastikan untuk tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dari masyarakat luas, termasuk saudara-saudara kita yang namanya banyak disebut sebagai calon menteri A, calon menteri B, calon menteri C, dan sebagainya, bahwa belum ada sama sekali pemikiran, rencana, apalagi penggodokan untuk menyusun kabinet hasil pemilihan umum tahun 2009 ini. Telekonferensi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga calon presiden dari Partai Demokrat dengan 33 gubernur sehari sebelum pencontrengan berbuntut panjang. Tim sukses Mega Pro melaporkan kejadian ini ke Bawaslu dengan tuduhan telah melakukan kampanye terselubung. Alih-alih memenuhi panggilan Bawaslu, Presiden justru mewakilkan kehadirannya pada tim suksesnya yang dipimpin Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan SBY Budiono, Hatta Rajasa. SBY sendiri berada di Samarinda, Kalimantan Timur untuk menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi yang akan berlangsung hingga hari Kamis besok. Usai klarifikasi, Hatta menegaskan SBY hanya menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Telekonferensi tersebut untuk memantau persiapan pelaksanaan Pilpres. Acara telekonferensi Presiden selaku kepala pemerintahan dengan para gubernur se-Indonesia sama sekali tidak terkait dan bukan merupakan kampanye capres, dan semua itu adalah merupakan agenda Presiden selaku kepala pemerintahan. Sementara menurut Bawaslu, pemanggilan ini untuk mengklarifikasi 3 hal. Hasilnya rencananya akan diumumkan hari Kamis besok setelah Bawaslu mendapatkan laporan dari Panwas. Dengan telekonferensi itu diduga merupakan suatu kampanye terselubung. Nah, ini yang kita kemudian klarifikasi apakah itu ada suatu bentuk kampanye. Kemudian juga dianggap ya, diduga juga bahwa Pak SBY sebagai salah satu pasangan calon presiden melakukan suatu kegiatan yang seolah-olah mempengaruhi rakyat Indonesia berupa ajakan atau himbauan atau apapun. Nah, yang ketiga adalah instruksi Pak SBY sebagai calon presiden yang kebetulan juga sebagai presiden itu sebenarnya bukan dari kewenangan Pak SBY sebagai presiden. Bawaslu hari ini juga meminta klarifikasi dari KPU terkait kisruh penyelenggaraan Pilpres 8 Juli lalu, antara lain kisruh DPT, pengurangan TPS, serta kepemilikan data strategis oleh IFES. Andini Effendi, Chairman Simamora, Metro TV.
Pak. Pak Kapolri. Pisau mengenai pendapat tentang Di waktu yang lalu terus terang, misalnya juga ada gesekan antara KPK dengan MA, antara KPK dengan BPK. Sekarang ini barangkali sedikit ada gesekan antara KPK dengan Polri. Ini realitas, saya akan buka saja sebagai wujud transparansi kita. Tetapi bukan tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, manakala kita semua ingin betul-betul menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau hati kita, pikiran kita memang kita ingin terus bersinergi dan menjalankan tugas baik-baiknya. Tidak ada di antara kita siapanya yang punya niat tidak baik, misalkan ingin menggagalkan pemberantasan korupsi, tidak ada. Bisa saja karena cara berkomunikasi kita dan satu lain hal bisa menimbulkan gesekan seperti itu.